billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan haid di bulan suci Ramadan ini tak jarang membuat seorang muslimah yang bertakwa dan haus akan pahala menjadi sedih dan merasa sangat rugi. Bagaimana tidak, ibadah yang biasa kita laksanakan sehari-hari seperti sholat wajib, puasa di siang hari Ramadan, mendirikan sholat tarawih dan sholat witir pada malamnya yang kebetulan hanya ada di bulan Ramadan, seketika terhenti dan tidak bisa dilaksanakan selama masa periode haid. Apakah itu 5 ataupun 7 hari ke depan. Nah, lantas apakah yang bisa kita lakukan? Ibadah apa yang bisa kita laksanakan agar kita bisa tetap memanen pahala dalam masa-masa haid kita? Yang pertama, kita bisa memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bila perlu, siapkanlah tasbih di tangan kita agar menjadi alarm pengingat bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa memurojaah hafalan yang kita punya ataupun mengaji menggunakan mushaf yang memiliki terjemahan. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap mendapatkan banyak pahala dari murajaah surah-surah kita dan juga melanjutkan tadarus kita. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah tidak harus banyak, meskipun itu sebutir kurma. Yang penting adalah keikhlasan kita dalam memberi. Sedekah bisa kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, bisa kita berikan ke masjid ataupun anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah membaca buku-buku agama ataupun bisa juga mendengar ceramah-ceramah ustadz yang banyak beredar di dalam YouTube. Insya Allah dapat memperkaya wawasan keislaman kita. Yang kelima yang bisa kita lakukan di tengah zaman digital seperti sekarang ini, yaitu yang paling simpel adalah meng-share kebaikan di dalam media sosial kita. Apakah itu meng-share ceramah ustadz, himbauan beribadah dan lain sebagainya yang banyak bisa kita download di mana-mana. Nah, kita share di dalam media sosial kita. Mudah-mudahan ada sahabat ataupun keluarga kita yang ikut terhimbau melaksanakan ibadah yang kita share di dalam postingan tersebut. Insya Allah menjadi ladang amal bagi kita. Nah, mungkin itu beberapa tips ibadah yang bisa kita lakukan di tengah masa-masa haid di bulan Ramadan ini. Tidak ada yang perlu disedihkan, tidak ada yang perlu merasa dirugikan. Karena bertolak kita dari ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya,
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Begitu kata Allah. Nah, tafsir ibadah di dalam ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Mujahid. Ibadah tidak hanya berupa mengikuti ataupun patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi kita yang tidak sholat, tidak ikut puasa di dalam masa haid tersebut merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita simpulkan berarti kita meninggalkan sholat dan puasa ketika masa haid tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Tentunya akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.